Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mari kita shopping ke pasar kaget. Duit bocil. Tuh. Nih anaknya, anak saya. Cus. Jadi di sore hari ini ya kan Bun, seperti yang barusan aku bilang kalau aku akan pergi shopping ke pasar kaget ya kan. Seperti biasa karena ini di hari Rabu ceritanya aku pergi belanja ini ya kan Bun. Tapi entah uploadnya entah hari apa gitu ya kan. Pokoknya suka-suka hati aja kapan buat video, kapan di upload gitu ya kan. Saking bahagianya ya kan Bun, mama ini mau pergi berbelanja ya kan. Sampai dia lupa tadi itu anak siapa yang ditentengnya ya kan. Dan jelas-jelas itu anak dia mirip sekali dengan bapaknya ya kan. Sampai ditanya-tanya pula ya kan Bun. Tapi enggak ya, bercanda itu, enggak mungkin lah mamanya lupa sama anaknya ya kan, kecuali dia amnesia kayak di film-film ya kan, kejedot kepalanya gitu ya kan. Tapi jangan sampai ya kan. Agenda belanja kali ini akan Bun, untuk ke pasar kaget ini kita tidak belanja yang lain-lainnya, maksudnya tidak belanja terlalu lengkap sampai protein-protein hewaninya gitu ya kan Bun, karena kita mau mencari stok sayuran saja gitu ya kan. Kenapa pula harus ke pasar kaget mencari stok sayuran? Karena ya kan Bun, di pasar kaget ini harganya murah meriah mantap gitu ya kan. Seperti sayur ini ya kan Bun, sayur ini tuh masih bisa dapat 35.000 alias 3 ikat itu harganya 5.000 ya kan Bun. Kita bisa milih terserah saja kata bapaknya gitu ya kan Bun. Senang sekali karena kalau misalnya kita beli di pasar itu harganya 3.000 satu ikatnya gitu. Kalau 3 ikat udah 9.000 gitu ya kan. Kalau di sini 5.000 jadi kita hemat 4.000 gitu. Senang ya kan Bun. Jadi karena itulah ya kan Bun alasannya kenapa kita lebih senang berbelanja sayur-sayuran di Sok Market, karena memang harganya itu lebih miring ya kan Bun. Pakai miring-miring sampai bawah gitu ya kan Bun, miringnya gitu. Dan juga di pasar kaget ini ya kan Bun ada sayuran yang dibungkus-bungkus seperti ini. Itu satu bungkusnya itu 5.000 karena dia dicampur-campur isinya ya kan Bun. Jadi kita bisa dapat macam-macam sayuran dengan 5.000 serba 5.000 gitu ya kan Bun. Setelah segar-segar mata tadi ya kan Bun melihat si sayur-sayuran ijo-ijo ya kan yang segar-segar gitu ya kan Bun. Nah nampaklah di sampingnya ada ikan asin ya kan Bun, yang selalu aku cari-cari dan aku rindukan ya kan Bun. Jadi ya udahlah langsung aku beli ya kan Bun, beli aja 10.000 udah cukup untuk aku gitu ya kan. Karena di rumah ini makan ikan asin cuman aku sendiri. Walaupun nanti Pak suami mau lah makan 1 atau 2 ya kan Bun. Soalnya dia kata ya kan Bun, ikan asin itu banyak tulangnya katanya gitu ya kan Bun. Terus aku berpikir mana lah ikan yang gak bertulang gitu ya kan. Jadi ya udahlah terserah aja Pak suami kalau nggak mau ya kan. Yang penting aku suka ikan asin gitu ya kan Bun. Karena kayak kita nih ya kan Bun, mama-mama ibu rumah tangga ini ya kan Bun, yang memang nggak pula belanja-belanja mahal, shopping-shopping, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya kan Bun. Yang penting dapat aja makanan kesukaannya, pasti hati udah senang, riang, gembira ya kan Bun. Kayak gitulah kita mama-mama ya kan. Senangnya itu sebenarnya sederhana saja. Terlihat lah ya kan Bun, di situ sudah ada harga-harganya. Kayak mana lah ya kan Bun sebagai mama-mama ini nggak senang gitu ya kan Bun kalau berbelanja di Sok Market ini, karena kita nggak perlu lagi bertanya-tanya, harganya sudah ada ditaruh di situ, ditempelkan tertera, terpampang nyata ya kan Bun. Jadi kita tinggal nengok-nengok aja yang mana murah, di situ yang kita beli ya kan. Jadi setelah membeli cabai tadi ya kan Bun, beralihlah kita ke sebelahnya ya kan Bun. Ternyata ada yang segar-segar, yang cerah-cerah warnanya kuning-kuning, ijo-ijo, ungu-ungu ya kan Bun. Apalagi kalau nggak jagung, terong dan juga timun ini ya kan Bun gitu. Ternyata juga harganya lagi murah ya kan Bun. Langsunglah kita angkut aja, kita bungkus yang murah-murah ini ya kan. Ini jangan salah sangka ya kan Bun, aku tidak memaksa untuk ponakan aku untuk menenteng belanjaanku ya kan Bun, tapi dia inisiatif aja ya kan Bun untuk dibawakan itu belanjaanku gitu ya kan Bun, sambil menenteng si Abang Lutfi ya kan Bun. Pokoknya tuh anak siapa yang nenteng siapa gitu ya kan Bun. Dan juga sebagai emak-emak yang mengerti ya kan Bun, untuk para bocil-bocil ini kita nggak lupa untuk membelikannya jajanan juga, supaya besok-besok dia nggak kapok lagi mengikuti kita gitu ya kan. Nah jadi singkat cerita ya kan Bun, karena belanja itu kemarin di rumah kakak aku ya kan Bun, jadi nggak mungkin kita membongkar-bongkar di rumah kakak aku. Alhasil belanjaannya itu malamnya itu sampai aku di rumah aku masukkan aja langsung dalam kulkas dan aku langsung beristirahat ya kan Bun, supaya paginya itu bisa fresh gitu ya kan, seperti sayuran-sayuran di kulkas ini. Jadi langsunglah kita untuk membongkar-bongkar belanjaan apa saja yang sudah kita belanjakan kemarin ya kan. Walaupun isinya udah tahu pasti sayur-sayuran lebih banyak gitu ya kan Bun, tapi tidak apa-apa, kita tetap bongkar-bongkar, membongkar. Pokoknya membongkar-bongkar itu hal-hal yang sangat menyenangkan bagi mama-mama seperti kita.
Nah ini ada yang kuning-kuning tapi ini bukan SpongeBob ya kan bun, tapi ini adalah jagung gitu ya kan. Jadi jagung ini tuh satu bungkusnya ini tuh harganya 5.000 karena udah dibungkus-bungkusin sama abangnya, dan isinya itu ada 4, lumayan lah besar-besar ya kan bun. Nantinya kita bakal membuat dia bakwan jagung karena sudah lama sekali tidak membuatnya. Dan ini sayurannya aku bilang ya kan bun, yang udah dibungkus-bungkus langsung gitu ya kan bun. Kita tinggal milih-milih saja karena ada buncis dan juga wortel dan labu siam. Ya udah aku memilih 3 sayur itu tapi hanya di 2 bungkus saja karena yang satu lagi itu bercampur di antara wortel dan juga labu siamnya ya kan bun. Tapi kalau untuk beratnya satu bungkusnya itu aku nggak tahu ya kan bun, karena nggak ditimbang-timbang dan aku juga nggak punya timbangan di rumah ini ya kan bun. Karena kan lumayan ya kan bun, 10.000 itu bisa dapat 3 macam sayuran, walaupun memang untuk wortel itu tidak terlalu banyak tapi bisa lah lumayan untuk menambah-nambah sayuran. Nah untuk kacang yang nggak pernah pendek ini ya kan bun, aku belinya 2 ikat ini harganya 2.000 satu ikatnya, jadi 2 ini 4.000 ya kan bun. Itu bisa lah untuk beberapa waktu juga. Mungkin aku rasa untuk seminggu ke depan aku nggak bakal memberi sayur lagi ya kan bun, karena memang kali ini tuh sayurnya full aku beli gitu. Jadi kalau untuk ke pasar sekali lagi itu aku nggak perlu membeli sayur persayuran lagi karena memang sayurnya sudah lengkap-lengkap semua, dan juga aku tinggal membelilah proteinnya saja atau bumbu-bumbu dapur lainnya yang memang kurang di rumah ini ya kan bun. Nah ini aku juga membeli terongnya bun. Untuk terong ini harganya 5.000 saja, itu beratnya itu setengah kilo karena tadi itu ditimbang dulu. Jadi kalau sekilonya itu 10.000, tapi karena terlalu kebanyaknya dulu aku belinya setengah kilo saja. Ini cukup untuk aku ya bun. Walaupun di rumah masih ada bawang merah ini ya kan bun, tapi aku karena kemarin melihat harganya masih murah ya udah aku beli saja seperempat lagi untuk menambah-nambah di rumah supaya ada stok. Yang penting bawang ini tetap kering, dia bakalan awet gitu ya kan bun. Dan juga inilah dia makanan penggugah selera kita ya kan bun, ikan asin sape gitu ya kan bun. Disambal saja sudah nikmat sekali. Karena Abang Luffy dan Adek Rumi itu lagi tidur siang ya kan bun, waktu aku membuat video ini ya kan bun, langsung lah aku memprepare-nya saja semua sayur-sayuran ini, membersih-bersihkannya ya kan bun. Jadi tinggal disimpan di dalam kulkas, dan kalau mau masak tinggal cemplang-cemplung biar sat-set saja gitu ya kan. Pokoknya sebagai mama ya kan bun, ada waktu luang sedikit saja kita harus memanfaatkannya sebagai waktu yang bermanfaat ya kan. Nggak bisa pokoknya kita mendiam-diamkan waktu itu saja, kecuali kalau misalnya pekerjaan kita sudah selesai semua, bisa lah kita untuk ikut rebahan bersama bocil-bocil kita. Jadi untuk sayur yang udah dipotong tetap namanya kacang panjang ini ya kan bun, kita potong-potong aja pendek-pendek gini terus kita simpan. Yang penting dia tidak basah, insya Allah itu awet ya kan bun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membersihkan sayur ini ya kan bun, kita tahu cara menyimpannya itu insya Allah dia bakalan awet gitu ya kan bun. Dan juga ini salah satu cara supaya kita sebagai emak-emak, apalagi aku ini sebagai emak-emak yang anak 2 dan anaknya itu masih balita, yang kemana-mana mamanya pasti bakalan diikutin saja ya kan bun. Cara ini tuh efektif sekali ya kan bun untuk masak tuh supaya lebih satset dan juga nggak memakan banyak waktu ya kan. Karena memang kalau misalnya kita untuk membersih-bersihkannya di saat kita masak itu ya kan pasti bakalan banyak menggunakan waktu. Alhasil ya kan bun, nanti anak-anaknya udah merengek lah duluan ya kan bun, karena mamanya udah kelamaan dalam memasak gitu. Nggak lupa juga untuk si sayur oren menyehatkan mata ini ya kan bun, kita bersihkan juga dan kita potong-potong pokoknya. Tapi aku nggak mencucinya terlebih dahulu ya kan bun, karena memang aku nggak punya alat untuk memutar-mutar untuk mengering-keringkan si sayur-sayur ini. Karena kalau misalnya sayur ini basah ya kan bun, kalau disimpan basah-basah itu nanti nggak awet jadinya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini dipotong-potong, nanti pas mau masak barulah kita cuci-cuci ya kan bun, supaya dia awet dan tahan lama. Kali ini pun aku membeli sayur kesukaannya si Popeye ya kan bun, yaitu bayam alias spinach gitu bahasa Inggrisnya ya kan. Karena memang pak suami itu suka dengan sayur ini gitu, dan aku jarang sekali untuk memasak sayur ini ya kan bun, karena memang aku tuh memikirkan untuk membersih-bersihkannya gitu ya kan bun. Tapi alhamdulillahnya aku ada waktu untuk membersih-bersihkannya ya kan bun, dan juga ini tahan ya kan bun, udah 5 hari di dalam kulkas sampai aku mengupload video ini masih tahan dan juga awet. Yang penting untuk sayur-sayuran hijau seperti itu tuh yang penting dia tidak basah ya kan bun, dan tidak lembab, itu bakalan tahan saja gitu ya kan bun. Kalau misalnya kalau bunda punya untuk alat pengering-pengeringnya itu lebih bagus lagi ya kan bun, dicuci terus dikering-keringkan lalu disimpan. Jadi kalau masak tidak perlu dicuci-cuci lagi, tinggal dicemplungkan ke dalam kuali gitu ya kan bun, lebih satset gitu.
Kalau misalnya untuk sayuran enggak disimpan di dalam kotak ya seperti ini jadinya ya kan bun. Untuk kangkung ini dia sudah layu duluan. Kalau misalnya kita simpan di dalam kotak terus itu dia tidak basah dan lembab, itu bakalan segar dan juga tahan untuk 3-4 hari. Kalau untuk kangkung ya kan bun, karena kangkung ini lebih mudah untuk menguningnya gitu. Untuk cara penyimpanan yang aku sebutkan sebelumnya itu ya kan bun, itu tuh sesuai dengan apa yang sudah aku alami ya kan bun. Jadi selama ini tuh aku menyimpan sayur itu aku bakalan melihat itu ya kan bun, berapa hari sayurnya bisa disimpan, bagaimana cara penyimpanannya supaya lebih awet gitu ya kan bun. Jadi makanya aku menyebutkannya di sini. Tapi nggak tahu kalau misalnya bunda-bunda di luar sana itu memiliki cara penyimpanan yang lainnya, itu tidak apa-apa gitu ya kan bun. Ini hanya kita sharing-sharing saja. Mana tahu bunda-bunda di luar sana ada yang membutuhkannya gitu ya kan. Dan untuk jagung ini ya kan bun, kalau misalnya bunda sudah melepaskan dia atau memisahkan dia dari tongkolnya di tengahnya itu ya kan bun, atau dipipil seperti ini gitu ya kan bun, bunda bisa menyimpannya itu di kulkas itu di bagian chillernya gitu, di bawah freezer gitu, supaya dia tuh tetap awet gitu ya kan bun. Memang kalau disimpan di bawah itu dia bakalan awet, tapi untuk aromanya itu tidak segar lagi gitu. Walaupun memang aku masih mencari cara ya kan bun untuk menyimpan sayuran itu biar lebih tahan lama gitu ya kan bun. Maklumlah kita itu tidak bisa selalu setiap hari pergi ke pasar, karena memang pasar dari rumah aku ini jaraknya itu lumayan ya kan bun. Walaupun memang ada pasar kecil dekat sini, tapi itu tidak terlalu lengkap gitu. Dan juga kalau belanja di pasar yang kecil-kecil itu tidak terlalu puas rasa aku gitu. Dan ini juga aku masih pertama kali ya bun menyimpan jagung ini kalau sudah dibersihkan seperti ini. Tapi kalau untuk bunda-bunda di luar sana ya kan bun yang punya cara untuk menyimpan jagung ini lebih awet dan tahan lama, bolehlah sharing-sharing di kolom komentar aku ya kan bun. Nanti mana tahu aku bisa menggunakan cara bunda-bunda gitu. Dan juga bunda-bunda yang lain yang membutuhkannya gitu ya kan bun. Jadi sayur ini udah selesai semua ya kan bun. Ini saatnya kita untuk menyimpannya lagi di dalam kotak-kotak seperti ini ya kan bun. Selain ini tuh bisa tahan lama dan juga dia tuh bisa lebih rapi di dalam kulkas kita gitu ya kan bun. Nah jadi ini dia ya bun hasil kerja keras kita kali ini ya kan bun. Alhamdulillah itu menghasilkan sayur-sayuran yang sudah bersih-bersih dan juga sudah tertata rapi di dalam kotak-kotaknya. Karena aktivitas aku udah selesai ya kan bun, jadi sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini ya kan bun. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman semua yang menonton video aku sampai akhir. Semoga ini tuh bisa bermanfaat untuk bunda-bunda dan teman-teman di luar sana yang membutuhkannya. Dan juga aku mohon maaf untuk kata-kata aku bila ada yang salah ya bun. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.